Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Nicholas Hansen dengan NIM 211401063 dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra sendiri adalah dikenal sebagai algoritma single source sorted space ya. Jadi algoritma yang dipakai untuk mencari jalur tercepat dari satu titik ke titik yang lain. Dan biasanya diketahui kalau dari riset saya yang saya lakukan, algoritma ini biasa dipakai kalau kita mau menggunakan Google Maps. Oke, di sini cara kerjanya adalah kita akan memilih dulu, ini saya ada kasih contoh, kita akan memilih dulu satu di antara semua titik ini atau node ini untuk dijadikan sebagai titik awal. Jadi sebagai yang ingin melakukan perjalanan. Di sini saya memilih itu saya akan jadiin A. Di sini yang di bawah P ini saya akan jadi A. Indikator bahwasanya saya mulainya dari sini. Lalu lakukan analisa kepada A, di mana A itu bisa kemana-mana saja. Ya, di sini A, kalau kita lihat A itu ke A, berarti kita tinggal tulis sebagai A. Baru 0, kita akan ke baru dari A itu bisa kemana saja. Dari A itu bisa ke B. A ke B itu adalah tulis 8, di mana di sebelah 8 kita akan tulis ini dari mana, asalnya dari mana. Berarti 8 itu adalah asal dari A. Kalau 8 itu asal dari A. Ini. Nah, baru kita akan lihat lagi. Dari A itu bisa kemana lagi? Dari A bisa ke C. Berarti ke C itu adalah 9. Di mana 9 itu adalah jarak dari A. Ya, kalau gitu, selain C kemana lagi? Ke H. Ke H adalah 7 dari A. Kalau gitu dia bisa dari H. Kalau gitu kita akan, nah, dia bisa ke H. Selain B, C, sama H, dia bisa tidak ada yang bisa dia lalu. Tanya itu tidak bisa dijangkau secara langsung oleh A. Kalau gitu kita akan ada peneliti atau tanda tidak terhingga. Berarti ini tandanya adalah belum diketahui. Oke, kalau begitu kita akan cari yang terkecil dari sini. Kita akan tanda kotak ini berarti sudah ditetapkan sebagai jalur minimum. Tidak akan kita ganggu Google, tidak akan kita ganggu Google lagi, tidak akan kita ganti lagi. Yang akan kita ganti adalah yang selain peta. Nah, sekarang kita akan melihat selain yang di peta, yang mana lagi yang paling kecil? Jawabannya adalah si H. Karena H itu adalah 7, di mana yang B cuma 8, yang di B itu 8, yang di C itu 9. Berarti yang H cuma 7, berarti yang paling kecil. Yang H kita akan turunin ke bawah. Terus yang sekarang yang akan kita analisa adalah H. Ya, baru kita akan kasih peta ke H untuk untuk menetapkan bahwa H itu adalah yang paling kecil sekarang. Nah, baru kita akan kasih di sini H-nya itu adalah hijau ya, biar lebih gampang untuk ini. Nah, kalau gitu, oh ini nah, dari H, dia bisa kemana aja nih? Bisa ke A. Tapi, yang A itu sudah dipetakin, berarti kita tidak akan ganggu Google lagi. Kita akan langsung skip aja. Oke, selain A, dia bisa kemana lagi? Nah, ke C. Dia ke C-nya. Bukan, dia bukan 8. Ya, kenapa? Terlebih dahulu di sini. Ketika H
ingin ke C, itu berarti dia sudah melalui si A. Ya, berarti si H ini sudah melalui, di mana berarti itu adalah 7 ditambah 8. Jaraknya adalah 15. Ya, di mana di sini jaraknya kalau begitu, kalau jarak kita tidak usah ganti. Ya, untuk yang si C. C itu merupakan yang jarak terdekat. Ya. Begitu bagaimana dengan B? B kan tidak dilalui oleh A. Tidak, karena B sudah diisi oleh A, B kita akan turunkan bahwa B itu. Bagaimana dengan yang lain? Kita akan lihat H itu kemana aja. Yang ke C itu tadi udah, yang ke A itu nggak bisa. Nah, H ke G, di mana 15 ini akan kita tambahkan dengan 7. Berarti 15 tambah 7, 2. Berarti kita bisa ganti yang G ini. 15 tambah 7 itu adalah dari A ya. Kita menulis yang bukan paling langsung yang menghubungkan antara dua titik. Oke. Misalnya dia H tidak bisa ke E, H tidak bisa ke E. Itu yang ketiganya akan langsung. Berarti kita akan tulis ulang. Selain kita, mana dari A ini itu adalah si B. Nah, kalau begitu B akan kita ya. Ini kita akan tulis sebagai B. Oke, lalu jangan lupa kita akan taruh petanya ini ke B. Untuk menetapkan bahwa kita akan ganggu Google lagi. Sekarang, B bisa kemana aja? Di mana B kalau mau ke D, 11 di sini 8, berarti 12. 12 ditambah 8 adalah 20. Berarti di sini D-nya tuh masih tidak hingga. Berarti kita bisa ganti ke 20. Kita ganti 20. Di sini kita ganti jadi B, karena dia merupakan jarak langsung dari B, bukan dari A. Oke, kalau gitu, sekarang si B bisa kemana lagi? Bisa ke C. Si B bisa ke C. Nah, tapi berarti kalau B mau ke C, berarti dia adalah 8 tambah 10. Karena di sini ditulisnya 10, jarak awal B ini adalah 8. Jadi 8 tambah 10, 18. Apakah 18 itu lebih besar daripada 9? Iya, kalau begitu, kita tidak usah ganti yang C, kita langsung tulis kembali. Nah, C sekarang masih merupakan nilai minimum. Selain ke dan ternyata kalau ke A itu udah nggak mungkin karena A sudah sebagai jarak minimum. Oke, kalau gitu sekarang kita akan tarik ulang semua selain yang dipetakin. Oke, juga. Nah, sekarang kita akan selain yang dipetakin, yang mana yang merupakan angka terkecil? 9. Kalau itu 9 kita akan tarik ke bawah. 9 itu adalah dari C. Kalau begitu sekarang kita akan analisa si C. Lupa. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut analisanya lagi. Baru analisa dia bisa kemana-mana aja.
Di sini C. Kalau dari C, kalian lagi juga di 8. Oke. Nah, sekarang analisa D dengan syarat dia harus ditambah 6 tambah 9 ya. Di sini maka kita akan tambah 9 tambah 6 adalah 15. Itu lebih kecil dari si D. Lebih kecil dari angka, karena lebih kecil kita ganti 15. Nah, di mana 15-nya itu adalah dari ya. Sekarang dia sudah ke D. Selain ke D, dia bisa ke mana lagi? Ya, dia bisa ke B, tapi B sudah dikunci. Dia bisa ke A, tapi A sudah dikunci. Jadi sekarang yang dia bisa adalah dari C ke H. Tapi H sudah dikunci juga. Berarti kita skip. Berarti yang B, A, sama H dia skip. Kalau gitu, dia bisa kemana lagi? Dia bisa ke D. Ya, dia bisa ke D. Tapi harus ditambah. Ya, di sini 9. Jarak dari 12. Berarti 9 tambah 12 itu adalah 21. Apakah 21 lebih kecil dari si G? Dan ternyata iya. Kalau iya, kita akan ganti. Gantinya adalah 21. Jadi kita ganti jadi C. C. Nah, sisa DC kan sudah. Kalau gitu, kita tulis ulang dua titik ini. Kita akan analisa kembali. Dari selain yang dipetakin, mana yang paling kecil? Yaitu adalah si D. Kalau itu, D akan kita. Gimana yang sekarang yang akan kita analisa D? Kalau begitu, ini kita akan lihat lagi. Oke. Kita akan analisa yang D. Yang kasih D. Oke. Di sini ke E. Ya, D, dia bisa. Kalau gitu, E masih tidak bergerak, akan ganti E-nya. Yaitu adalah D ke E itu adalah 7. Tambah dengan ini. Ya, tambah dengan ini berarti 15 tambah 7. Dan 22 pas ganti. 22 ini adalah D. Lalu D bisa kemana lagi? D bisa ke F jarak 8. Berarti kita ditambah 8, yaitu adalah 23. 23 itu lebih kecil dari tidak berhingga. Berarti di sini 23. Oke. Baru kita analisa lagi. Bisa ke G. Nah, jaraknya berapa? Di sini 11. Berarti 11 tambah 15. 26. 26 itu lebih besar dari 21. Jadi tidak usah kita ganti. Kita tinggal tarik ini ke bawah. Ya. Sisanya karena sudah dipetakin, kita tidak usah ganggu-gugat. Sekarang kita akan cari dari ketiga angka ini mana yang paling kecil. Itu adalah si D. Nah, si D kita tarik ke bawah. Terus yang peta ini di dalam D. Lalu kita di mana? Ini saya kasih warna ini. Nah, baru kita akan lihat. Dari G, dia bisa ke F. Ya, dari G dia bisa ke F. Dari G,
Kan bisa juga ke C, bisa ke H, bisa ke D. Tapi ingat, semuanya sudah tidak akan kita ganggu-ganggu lagi. Ya, dari G, di mana dari G ada 26 itu, ya. Dan ternyata lebih besar. Kalau begitu tidak usah kita ganti, kita langsung taruh saja di sini. Dari G tidak bisa ke F secara langsung. Kalau gitu, yang ini juga kita turunkan secara langsung. Nah, sekarang dari 22 dan 23, yang mana yang paling kecil? Jawabannya adalah si E. Kalau gitu, yang sekarang kita analisa adalah si E. Yang ini kita langsung tarik ke bawah, terus kita kasih peta. Oke, sekarang kita akan analisa dari si E. Dari E itu bisa ke F. Kasih dulu warna hijaunya. Itu bisa. Jadi kita tidak akan ganggu gugat. Kita lihat ini adalah jarak 6, berarti 22 tambah 6 adalah 8, itu lebih besar. Jadi tidak usah kita ganti. Oh, sebentar, ini sepertinya muat. Oke. Rasa adalah si F. F saja yang paling kecil. Untuk yang F, kita tarik ke bawah. Dia bisa ke E, tapi jaraknya udah dikunci. Dia bisa ke D, tapi sudah dikunci. Dia bisa ke G. Kalau gitu tidak akan kita ganggu lagi. Dan kita ganggu gugat langsung saja di F. Dan dengan demikian, kita sudah algoritma Dijkstra. Nah, inilah jarak-jaraknya ketika kita ingin menyelesaikan. Kalau begitu, muncullah satu pertanyaan. Bagaimana kita menghitung jarak yang sudah kita petakan ini semua? Nah, caranya itu gampang. Kalau kita ingin mencari misalnya jarak, ini jarak dari A itu pada pasti 0. Jarak dari B, kita akan lihat B itu adalah 8 dari si A. B adalah 8 dari si A. Kalau begitu, berarti adalah B adalah 8 tambah A. 8 tambah A itu adalah 8 tambah 0 sama dengan 8. Nah, kalau gitu C. C itu adalah 9 dari A. Berarti adalah 9 tambah 0. Berarti sama dengan 9. Kalau gitu D sama dengan 15 itu adalah dari C. Berarti 15 ditambah dengan C. C itu adalah 9. Dimana 9 itu adalah dari A. Berarti 15 tambah 9 tambah 0 itu adalah 24. Kalau E itu adalah 22 tambah D, berarti 22 tambah D-nya itu adalah 15. Lalu kita akan tambah lagi dengan 9. Tambah dengan 0. Ya, berarti 22 tambah 15, 15 ditambah dengan 9, 9 ditambah dengan 0. Berarti adalah 46. Kalau gitu F, itu adalah 23 tambah D, berarti 23. Ditambah dengan D adalah 15, ditambah dengan C adalah 9, ditambah dengan A adalah 0, berarti ini adalah 47. Berarti, kalau gitu, kalau G, itu adalah 21 tambah C, berarti 21 ditambah 9 ditambah 0. Ini adalah 30. Kalau H adalah 7 ditambah 0, itu adalah 7. Jadi ini adalah jarak minimum dari single source shortest path dari algoritma Dijkstra. Baik, demikian saja untuk presentasi saya pada hari ini. Apabila ada kesalahan dalam berucap, saya memohon maaf. Kalau begitu, sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Terima kasih.